Halo sahabat inspirasi dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Denny Budiman. Pada episode kali ini melanjutkan dari episode sebelumnya, di mana seorang istri dengan kedua anaknya yang pergi meninggalkan suaminya karena kecewa dengan ulah suaminya yang melakukan poligami yang membawa istri keduanya, sehingga terjadi percecokan dan pada akhirnya istrinya itu kabur karena juga diusir karena si suaminya sempat emosi. Tetapi akhirnya mereka kembali lagi setelah dijemput oleh suaminya. Bagaimana keseruan selanjutnya? Kita simak video berikut ini. Kisah dimulai setelah diajak pulang dengan paksa oleh suaminya karena kondisi udah malam. Ini kondisi pagi hari. Wanita, istrinya dengan dua anaknya, dia lagi berbicara sama suami, sama dengan di sampingnya ada istri kedua. Pada intinya istrinya itu tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh suaminya. Suaminya nggak mau dengar karena memang laki-laki punya hak untuk bisa memiliki istri lebih dari satu. Akhirnya suaminya marah supaya diam dengan berbicara dan menyuruh untuk menyiapkan minuman. Si anaknya bilang, kenapa nggak istri mudanya saja yang harus menyiapkan minuman? Suaminya ancam, cepat bikinkan minuman. Ayah tidak adil, katanya. Akhirnya si tuanya yang menyiapkan minuman sambil bawa cemilan. Istrinya masih tetap kecewa dan menggerutu. Dengan terpaksa dia memberikan minuman itu, si suaminya marah. Kamu harus hormati, ini istri saya juga. Akhirnya si istrinya marah. Emosi, suaminya pun emosi. Anak yang laki-laki membela ibunya. Nah, sehingga terjadi keributan lagi. Ini gara-gara kehadiran istri kedua ini. Sampai pada puncaknya, ya, karena anak laki-lakinya membela ibunya dan dia udah ada kekuatan sehingga dia melawan ke bapaknya. Akhirnya suaminya marah lagi. Gara-gara kamu semua jadi berantakan. Tapi untungnya nih anak laki-lakinya dia nggak menyerang ke istri kedua, ke ibu keduanya ya. Udah, jangan nangis, jangan nangis. Udah, berhenti. Ini anak istrinya pada nangis, suaminya bilang berhenti. Udah, kata saya juga berhenti. Nah, akhirnya istrinya, lebih baik kita pergi saja daripada kondisi seperti ini. Yuk kita pergi aja, biarkan ayah kamu seperti itu. Ini istrinya dia menyiapkan perlengkapan ya untuk dia di perjalanan ya. Biasa bawa karpet, selimut, bantal. Ya kalau hanya mengikuti hawa nafsu dari seorang suami, dampaknya seperti ini. Ada keluarga inti
istri pertama sama anak-anaknya malah di akhirnya jadi seperti ini. Dia kecewa. Udah biarkan yang dia maunya seperti itu. Ini kamu juga begitu kalau nggak nurut sama suami. Gara-gara kamu semua nih. Nah, si anaknya juga marah nih. Udah pergi saja. Pergi sana. Sudah pergi saja ke sana supaya kamu ngerasain. Akhirnya istri pertama dan kedua anaknya pergi lagi seperti sebelumnya. Ini anak laki-lakinya dendam banget sama bapaknya. Dia pergi sambil menangis dengan kondisi alam yang seperti ini ya. Sejauh mata memandang hanya gurun pasir itu, gurun pegunungan tandus. Dia menuju ke jalan raya. Masih terus nangis sepanjang perjalanan. Dan dia sekarang tuh mereka pergi nggak jelas arah tujuan. Karena dia juga tidak memiliki perbekalan yang cukup. Yang kepikiran sama dia bagaimana dia pergi meninggalkan suaminya daripada dia harus ribut dan melihat kemesraan mereka berdua, suami sama istri keduanya. Seperti biasa dia mesti menunggu jemputan lokal yang warna biru itu, angkutan umumnya. Nah itu udah lewat. Wah, kondisi alamnya seperti ini ya. Nih akhirnya ada, tapi kelewat, tapi berhenti. Akhirnya lari mengejar. Itu talinya katanya. Talinya. Karena kalau talinya nggak ke bawah nanti susah bawanya. Dia hanya mengejar pada naik jemputan seperti angkutan ini yang ke arah kanan nih. Yang penting dia pergi dulu dari tempat tinggalnya. Maju. Di Iran itu kemudi di kanan sehingga dia melaju dari arah kanan. Kalau kita kan di kiri ya. Oh, kemudi kiri ya, kemudi kiri. Melaju di kanan. Lihat guys, si
sejauh mata memandang kondisi alamnya seperti ini. Cukup gersang ya, dan yang tumbuh itu hanya tumbuhan lokal saja yang memang dia bertahan dengan kondisi alam yang seperti ini. Ya, tidak ada jenis yang lain tumbuhannya, namun hanya seperti itu. Akhirnya dia berhenti dan ini jalan nggak jelas tujuan. Ini karena kondisi dia tidak memegang perbekalan, akhirnya dia mendatangi seorang pemilik kebun yang ada di sekitar sini, karena di sini ada cukup perkebunan yang cukup hijau ya. Nah, ini ketemu sama bapak-bapak ini nih. Dia menawarkan diri untuk bisa, karena dia udah pergi meninggalkan kediamannya dan tidak ada perbekalan untuk tinggal. Dia menawarkan diri untuk bisa bekerja di sini untuk sebagai pemetik buah-buahan yang ada di sini. Ya boleh saja, asal karena kebetulan di sini yang biasa metik nggak ada. Akhirnya dia ditunjukkan sama si bapak pemilik ini. Ini pohon-pohon apa ya? Kita karena memang ini kayaknya pohon khas lokal di sana yang jarang ada di daerah lain. Nah, di sini dia ngasih tahu dan nanti caranya menggunakan ini nih, kayak tikar itu, terpal. Nah, dikasih tahu pohon-pohon atau buah-buah yang sudah matang yang boleh bisa dipetik. Nih, kondisi yang bisa dipetik ya, buat dikasih tahu menggunakan terpal untuk sebagai landasan dasarnya supaya tidak kotor. Dia suruh simpan dulu perbengkalannya. Situ dia akan ngasih contoh bagaimana cara pemetikannya. Dan dia tunjukkan ya menggunakan terpal ya, kayak tikar gini. Dia diapitkan pada bagian pohon yang akan dipetik. Kemudian suruh ambil satu lagi. Nah, tolong pindahin lagi itunya katanya, di ke atasin aja. Nah, ini terpalnya digelar. Nanti metiknya ini pakai kayu, pakai bambu. Nanti setelah jatuh akan jatuh juga sama daun-daunnya, nanti dipisahkan antara buah sama ini, nanti dikumpulkan. Jangan sampai ininya daun yang berletakan di bawah, harus dimasukin ke karung supaya tetap rapi bersinar. Ini dipukul-pukul sama bambu. Ini
Ini si buah-buahnya pada jatuh tuh. Nih jatuh seperti ini tuh kemungkinan ada yang matang, ada yang enggak juga bisa jatuh. Plus daun-daunnya pada jatuh sama ranting. Yang diminta nanti dipisahkan. Terus sebelah sana katanya, sebelah masih ada. Untungnya ada anak laki-lakinya yang bisa membantu ya. Kalau sendiri, waduh. Lihat guys, yang jatuh kan ada daun segala macam. Ini kasih dia, ada karung. Masukinlah itunya si buah-buah yang akan di ini. Nah, supaya lebih efektif dia dibeginikan, dikumpulkan kepada satu titik supaya tidak terlalu melebar. Cuman efeknya jadi campur ya, antara ada buah-buahan sama daun dan sama yang mentah juga. Wah, anak kecilnya juga bantu. Tuh lihat, ini yang coklat-coklat tuh buahnya tuh. Ini buah apa ya? Ternyata di sini cukup cukup hijau ya, banyak tumbuhan yang tumbuh sehingga tidak terlalu panas. Apa ini? Oh, kayaknya kacang ya? Kayaknya kacang. Apa namanya? Aku lupa namanya, aduh. Lupa namanya. Wah, lumayan juga luas. Nah, ini sampahnya juga nih harus dimasukin juga nih. Tadi udah pesen dipisahin. Lumayan kalau dikerjain sendiri bisa capek. Untungnya ada anak-anaknya yang bisa selalu menemani dalam keadaan suka dan duka. Ini baru satu pohon, dia masih harus ngerjain yang lainnya juga. Oh, yang sana aja sebelum di ini, yang sebelah sananya, terpal sana.
Ini sejenis kacang yang terkenal di Timur Tengah. Mungkin ada teman-teman yang tahu, saya lupa namanya. Padahal di rumah saya ada nih, istri kemarin beli. Oh, kacang almond, almond ini, kacang almond. Bisa dibuat jadi minyak dan bisa juga dikonsumsi setelah dimasak. Kalau nggak salah nih kacang almond. Jadi begini guys, ini perjuangan seorang ibu ya dengan kedua anaknya, karena kondisi perbekalannya terbatas, sementara dia harus melangsungkan kehidupan. Akhirnya dia menawarkan diri untuk bekerja di suatu ladang pertanian kacang almond ya, dan kemudian diizinkan dan akhirnya mereka melakukan ya buat nambah-nambah, buat beli ini bahan pokok. Nah, ini sampahnya dimasukin ke karung. Wah, anaknya yang kecil juga ngebantuin. Tapi kalau bagi anak itu kondisi apapun dia tetap nyaman sama ibunya. Kita suruh cari lagi mana pohon yang bisa dipetik. Oh, ini nih. Ambil lagi satu lagi terpal. Wish. Karungnya dibawa sama anak. Soalnya kalau nggak pakai terpal nanti jatuhan si kacangnya itu dia tuh bercampur sama tanah. Kalau seperti ini kan tidak, lebih bersih dan lebih mudah membuang kotoran sama ngambil kacangnya. Caranya metiknya begini nih, karena pohonnya yang seperti ini dan posisi buahnya tuh di ujung-ujung tangkai. Kalau dinaikin nggak efektif juga. Tambah lagi kan pohonnya rantingnya kecil ya,
Makanya seperti ini polanya. Anaknya udah ngambilin yang jatuh. Ini anaknya kira-kira umur berapa tahun ya? Hanya 5 tahun 6 tahunan lah. Kalau yang untuk laki-laki kayaknya umur sekitar 14 tahunan ya. Dikumpulin. Ternyata jadi petani itu capek juga ya guys. Seperti ini, inilah sebagai buruh memetik buah almond. Dia itu sistem dibayarnya berdasarkan berapa banyak yang diambil. Makanya silakan saja kalau ingin banyak penghasilannya, harus bisa banyak dia menghasilkan biji kacangnya itu. Anaknya yang laki-laki kelihatannya kecapean istirahat karena mungkin dia juga tidak terbiasa melakukan pekerjaan ini. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat dulu. Dia mengambil sedikit perbekalannya karena dia udah lapar. Dia menggelar biasa karpet ya. Biasanya di tempat yang teduh ya. Nah, ini ada sedikit perbekalan. Duh, capek, lapar. Nah, ini makanan pokoknya tuh kayak roti ya, tepung terigu, kayak terigu gitu, roti lokal ya. Biasa dia makan sama tomat juga, selalu ada. Nah, untuk makan kali ini dia cukup hanya menggunakan bahan pokok. Kalau kita tuh nasi, yang mereka itu ya seperti itu, roti sama tomat. Ya lumayan tuh, bisa mengganjal. Kadang juga dia tuh makan itu bareng sama anggur. Kalau kita yang tidak terbiasa
yang hanya bisa kenyang dengan nasi. Kalau makan seperti ini kayaknya. Nah, demikian guys, perjalanan dari kisah bagian kedua. Kita akan lanjut di episode berikutnya, di part ketiga. Mudah-mudahan Anda terhibur dan bisa menginspirasi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.